Teman, kita akan lanjut lagi ceritanya. Dan di sini teman-teman, kalau aku bilang kartun ini adalah kartun drama teman-teman. Channel ini hanya fokus ke drama-drama guys. Nah sebenarnya udah ada aku temukan channel Rumah Uncle, tapi mungkin nggak besok bisa kita reaction karena di sini guys ada ini karena kelamaan videonya, jadi aku bikin episode kedua ya. Jadi karena kelamaan jadi gue bikin episode kedua teman-teman. Nah, seperti biasa ini channelnya, kalau kamu subscribe ya. Dan aku hanya meredaction videonya, semua hak cipta milik channel ini. Oke? Dan ini nama videonya, kalau kamu mau nontonnya. Nah, dan jangan lupa juga ikuti TikTok kita dan Facebook kita juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk info-info game selanjutnya atau kisah-kisah seram berikutnya atau kartun-kartun drama berikutnya atau tentang game berikutnya. Oke? Dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke? Dan bagaimana alur ceritanya, bagaimana gameplaynya, kita masuk ke ceritanya. Let's go. Jangan lupa dinonton. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Bang Theo Nonton. Kali ini kita akan lanjut lagi kartun seramnya. Bukan kartun seram, kayak kartun drama. Oh, besok kita sesuai yang minta reaction penyisiran hantu ya teman-teman. Tapi gue udah dapat. Tapi besok saya reaction teman-teman ya. Karena ini udah ada pula konten dari channel ini kan, sayang pula nggak kita redaksi hari ini kan. Jadi untuk menyingkat waktu, langsung saya kita masuk ke videonya. Dan aku mau izin untuk redaksi kartunnya di sini. Oke, terima kasih. Yang lagi susah itu namanya egois. Mana sertifikatnya? Jangan bikin aku makin kasar ya, Bu. Oh ya, ada yang sama gue kemarin. Bang, channel apa sebenarnya ini bang? Ini kayak channel drama-drama, drama kehidupan, drama tentang kesedihan ya. Biasanya kayak gitu guys. Sebenarnya nggak, channel ini nggak ada kartun-kartun seram sih, tapi drama-drama kartun gitu. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Subscribe channelnya guys, bantu dia guys. Mas, sampai kapan kita mau hidup begini terus? Cicilan makin numpuk, tabungan juga nggak jalan-jalan. Kamu nggak capek apa tiap hari berangkat pagi, pulang malam, tapi hasilnya habis buat bayar utang doang? Ya mau gimana lagi, Ri? Sebenarnya kalau gue bilang kayak gini ya tergantung kita juga. Kalau sering kayak orang tua gue bilang dulu ya, kalau kita berusaha teman, apapun yang kita inginkan terkabul teman. Tergantung orangnya. Kalau kamu pun nggak mau berusaha, kayak aku nih bikin konten nih, walaupun penonton sepi, tapi tetap aku berusaha teman. Karena yang udah dikasih orang tua aku, kayak misalnya udah masang wifi di rumah, lagi kamu live streaming katanya. Sebenarnya kayak gue kadang-kadang mengeluh juga ya sebenarnya. Penonton sepi, kapalah dimonetisasi. Terus saya coba support di aplikasi sebelah. Bang, semangat bang, semangat bang. Gitu aku kayak semangat terus bikin konten guys. Tergantung kalian guys. Kalau ada ingin sesuatu, buatlah guys. Dan mohon maaf kalau berisik ya teman. Ini karena siang gue bikin kontennya guys. Aku kan udah berusaha semaksimal mungkin. Kita syukuri aja dulu yang ada sekarang. Mas, aku punya ide. Sebenarnya solusinya itu ada di depan mata kita. Rumah ini, Mas. Apa? Kalau kita jual, kita bisa beli rumah yang lebih kecil di pinggiran. Sisanya bisa buat modal usaha kamu atau bayar semua cicilan. Astaga, belum meninggal orang tuanya udah minta warisan. Ada dua Kita, hidup kita bakal tenang, Mas. Jual rumah ini? Rin, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Ini rumah ibu, dan ini satu-satunya peninggalan almarhum bapak. Iya, aku tahu. Tapi ibu kan sekarang tinggal sama kita. Kita yang urus makan minumnya, kita yang bayar. Kalau gue nggak mau jual orang tua guys.
karena itu ada kenang-kenangan guys. Kalau gue sebisanya nggak mau jual rumah orang tua gue, karena misalnya nanti orang tua gue nggak ada lagi kan, rumah ini nggak akan jual, karena di sini ada kenang-kenangan yang kami sama orang tua ngobrol-ngobrol sama adik, karena ini asal orang tua aku guys. Jadi aku nggak mau yang jual sebagai anak, nggak mau. Listriknya. Lagian, ibu pasti ngerti kalau tujuannya buat kebaikan masa depan kita juga. Daripada rumah gede begini tapi cuma bikin kita pusing 7 keliling. Nggak semudah itu, Rin. Ibu itu sayang banget sama rumah ini. Setiap sudutnya punya kenangan sama bapak. Aku nggak enak, bahkan buat sekedar nanya pun aku nggak berani. Nggak enak terus. Terus kamu enak lihat aku pusing tiap akhir bulan. Mas, dengerin ya. Udah dulu, ini kamu masih kalau nggak usah dijual nih emas, kalau nggak ini emas dijual saja. Ibu itu udah tua. Dia nggak butuh rumah segede ini. Yang dia butuh itu perhatian. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa kasih ibu fasilitas yang lebih enak kan? Tapi ini bukan hak kita, Rini. Ini punya ibu. Hak sepenuhnya ada di tangan ibu. Loh, kamu kan anak laki-laki satu-satunya. Nanti ujung-ujungnya rumah ini juga jatuh ke tangan kamu kan? Kenapa harus nunggu nanti? Kalau manfaatnya bisa kita ambil sekarang. Ya? Masa kamu tega lihat istri kamu sendiri menderita? Cuma gara-gara kamu nggak enak sama ibu. Menderita gimana sih, Rin? Kita masih bisa makan. Masih ada atap buat berteduh. Cukup ya, Mas? Betul. Pokoknya besok atau lusa kamu harus ngomong sama ibu. Ini mohon maaf ya, hati-hati kan guys kalau punya istri kayak gini. Soalnya di dunia nyata ada kayak gini guys, sumpah. Anaknya nggak ingin ngambil ada warisan itu, tapi atas diasut oleh istrinya. Ini apa ya? Ini ada kayak gini di dunia nyata tuh. Oke? Rayu kek atau gimana cara kamu lah. Bilang kalau ini buat masa depan cucu ibu juga. Jangan jadi laki-laki yang lembek gitu, kenapa sih? Ya udahlah, aku pikir-pikir dulu. Nggak ada yang perlu dipikirin lagi. Kalau kamu sayang sama aku dan keluarga kecil kita, kamu harus lakuin ini. Aku nggak mau tahu. Pokoknya urusan rumah ini harus beres secepatnya. Sorry ada iklan. Ini tehnya, Bu. Minum dulu biar seger. Makasih ya Jahri, kamu itu persis banget sama bapakmu. Kalau sore begini, paling gak bisa lihat ibu repot dikit. Pasti langsung dibuatin teh. Anu, Bu. Jahri mau ngomong sesuatu. Tapi Jahri bingung mulainya dari mana. Ngomong saja nak, kayak sama siapa saja. Ada masalah apa? Pekerjaan kamu lancar? Sebenarnya soal keuangan, Bu. Akhir-akhir ini pengeluaran lagi banyak banget. Rini, dia ada beberapa cicilan yang belum lunas. Sebenarnya kalau aku bilang sih, anaknya ini nggak ikhlas membebankan orang tuanya sebenarnya. Tapi ke dalam di sisi yang lain, ini karena asusan istrinya diasut guys. Jadi sebenarnya tak salahnya juga sih. Ini sebenarnya salah istrinya. Dia cuma satu patuh kepada istrinya. Kita nggak apa-apa sebagai cowok patuh sama istri, tapi ada batas-batasnya guys. Kita harus ada batas-batasnya patuh sama istri. Ada enggak? Kamu kayak gitu sebagai laki-laki, ya? Lunas cicilan HP-nya, terus kemarin dia juga ambil emas, tapi sekarang harganya lagi turun dan tagihannya numpuk. Aku pusing, Bu, dikejar-kejar orang terus. Ya Allah, kok bisa sampai begitu? Terus rencana kamu gimana? Ini demi kebahagiaan istri lo Bu, saja. kalau misal rumah ini kita jual gimana? Uangnya bisa buat tutup semua utang itu. Sisanya kita bisa beli rumah kecil atau ngontrak dulu yang lebih murah. Biar hidup kami gak dikejar-kejar sama utang lagi, Bu. Jual rumah ini nak? Kamu gak bercanda kan?
Bukan maksud Jahri mau ngusir ibu, nggak sama sekali. Tapi cuma ini jalan satu-satunya yang terpikir sama Jahri sama Rini sekarang. Jahri, kamu tahu sendiri gimana susahnya bapakmu dulu bangun rumah ini. Iya. Bapakmu nabung perak demi perak, pulang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, cuma supaya kita punya tempat berteduh. Benar guys. Kalau uang kan cepat habis, kalau rumah ini kan ada kenang-kenangan guys. Jadi rumah ini berarti untuk ibunya guys, nggak segampang itu. Apalagi ini kerja keras ayahnya guys. Ini peninggalan terakhir bapakmu buat ibu, nak. Aku tahu, Bu. Jahri juga sayang sama rumah ini. Tapi keadaannya lagi mendesak banget. Kalau rumah ini dijual, ibu mau tinggal di mana? Ya benar. Ibu sudah tua, nak. Ibu nggak mau pergi dari sini. Ya, Di setiap sudut rumah ini, ibu masih ngerasa ada bapakmu. Kursi yang kamu duduki sekarang, itu semua kenangan ibu. Ibu pengen habisin masa tua ibu di sini sama. Ini cuman kenangan tertinggal ya guys ya, sama suaminya guys. Jadi ini aku paham guys dalam posisi ibu. Kenangan bapak. Tapi Bu, Rini tiap hari nagih terus. Dia bilang kalau rumah ini nggak dijual, kita bakal makin susah. Ibu nggak kasihan sama cucu ibu nanti kalau kita jatuh miskin. Ibu sayang sama kamu, sama cucu ibu juga. Tapi jangan rumah ini, Jahri. Rumah ini nyawa ibu. Kenapa nggak cari jalan lain? Apa nggak bisa barang-barang yang dibeli dicicil itu saja yang dijual dulu? Nggak bakal cukup, Bu. Harganya udah jatuh. Cuma rumah ini yang harganya tinggi. Tolonglah, Bu. Sekali ini aja bantu Jahri. Bukannya ibu nggak mau bantu, nak. Tapi ibu nggak sanggup kalau harus ninggalin rumah ini. Ya betul. Jangan paksa ibu buat ngelepas satu-satunya harta yang bikin ibu merasa dekat sama bapakmu. Ibu mohon, Jahri, cari jalan lain saja ya. Sebenarnya nggak salah ya suaminya. Salahnya di sini dia sangat patuh kepada istrinya guys. Itu salahnya sih. Kita sebagai cowok nggak apa-apa patuh sama istri, tapi ada batas-batasnya kan. Mukanya ditekuk terus dari tadi. Kenapa sih, Rin? Kopi enak begini gak dinikmati? Gimana mau nikmat, Sin? Aku lagi pusing 7 keliling sama mertuaku. Masa aku minta tolong dikit aja susahnya minta ampun? Padahal ini demi kebaikan bareng loh. Masalah rumah itu lagi belum kelar juga. Belum. Kolot banget asli. Aku cuma minta rumah itu dijual, terus kita pindah ke tempat yang lebih simpel. Uang sisanya kan lumayan, bisa buat tutup cicilan barang-barangku. Kamu tahu sendiri kan, cicilan iPhone 17 Pro Max yang 2 terabyte ini lumayan tiap bulannya. Belum lagi emas yang kemarin aku ambil. Gila sih, beneran keterlaluan itu mah. Zaman sekarang kan kita butuh gengsi, Rin. Kita kan masih... Gengsi apa? Gengsi miskin, iya. Gengsi miskin kayak orang mama mereka kayak gini, orang kayak gini nggak bisa maju bener. Dia hanya memandang ke gengsinya, bukan cara untuk sukses teman-teman. Ini untuk penontonku juga ya, mohon maaf ini aku bilang kayak gini. Orang kayak gini ini adalah orang-orang tolol guys, karena di luar sana kan yang kita bilang kan pasti ada seperti ini orang di luar sana guys. Orang-orang yang bisa sukses, yang memandangkan cara untuk sukses, ngumpul uang untuk apa guys, apa namanya itu, beli emas, nanam saham, itu yang orang-orang sukses guys. Dia mementingkan untuk masa depannya guys. Caranya kayak mana? Caranya dengan usaha, dalam saham, ngumpul uang, nabung uang. Orang-orang yang memikirkan gengsi itu benar-benar seperti gue yang tadi, tolol guys. Muda, pergaulan juga butuh modal. Masa mertua kamu nggak ngerti hal sepele kayak gitu?
Nah, itu dia. Alasannya klasik banget. Katanya itu rumah peninggalan almarhum suaminya lah. Banyak kenangan Ya lah. benar. Ya ampun. Iyalah. Kenangan kan gak bisa buat Hanya bayar itunya utang. orang tua lu mau Sampai capek kenangan. debat sama Mas Jahri. Dia juga malah belain ibunya terus. Aduh, Rin. Emang bener ya kata orang-orang. Mertua itu kebanyakan jahat sama menantunya. Harusnya dia tuh sadar diri. Dia kan numpang di situ bareng kalian. Makan kalian yang tanggung. Lo yang menumpang sama mertua lo, bukan dia menumpang. Di rumah dia. Harusnya dia nurut aja apa kata anak sama menantu. Persis. Aku ngerasa kayak gak dihargai di rumah itu. Padahal kalau rumah itu dijual, dia juga bakal aku urus kok. Gak bakal aku telantarin. Tapi ya gitu, keras kepala banget. Kalau aku jadi kamu sih, aku gak bakal diem aja. Mertua model begitu, kalau dikasih hati makin ngelunjak. Dia ngerasa punya kuasa karena itu rumah atas nama dia. Padahal kalau anak laki-lakinya susah, dia juga yang repot kan? Zaman sekarang emang mertua banyak yang gak tahu diri. Mau enaknya aja, diurusin, tapi giliran diminta bantuan dikit langsung pasang aksi sedih. Bener kamu, Sin. Aku harus lebih tegas lagi sama Mas Jahri. Kalau perlu, aku kasih pilihan ke dia. Pilih aku atau ibunya. Habisnya aku capek. Masa cuma gara-gara rumah tua penuh debu itu? Astaga, kayak gini calon-calon apa gitu, calon istri yang durhaka sama mertua, guys. Dia memikirkan gengsi, guys, memikirkan gengsi. Bukan memikirkan untuk di masa depan. Kayak mana aku bisa sukses, kayak mana aku nggak bisa membebankan anakku di masa depan, atau kayak gitu. Sekarang kita harus mikir kayak mana kita di masa depan, guys. Itu yang kita bikin, guys. Karena sekarang kita harus bisa berusaha sendiri, guys. Sumpah. Ya kayak mana caranya nabung. Kalau bisa ada uang kita sedikit nabung. Ini yang orang-orang yang memikirkan gengsi itu ya, seperti yang tadi, guys, ya. Seperti yang tadi, guys. Tuh, gaya hidupku jadi keganggu begini. Setuju. Kamu harus perjuangin hak kamu, Rin. Jangan mau ditindas sama mertua kolot. Teman-teman Kita dajal. ini hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu yang penuh drama kenangan-kenangan gak jelas itu. Lihat aja nanti. Aku bakal cari cara biar ibu gak punya alasan lagi buat nolak. Pokoknya rumah itu harus laku bulan ini. Bu, mumpung Mas Jahri nggak ada, aku mau ngomong langsung sama ibu. Kemarin Mas Jahri udah ngomong kan soal jual rumah ini. Kenapa ibu masih nolak juga? Jahri sudah sampaikan, Rin. Dan ibu juga sudah kasih jawaban. Ibu nggak bisa. Aduh, Bu, nggak bisa terus. Ibu nggak kasihan apa sama anak ibu sendiri? Mas Jahri itu anak satu-satunya loh. Masa ibu tega lihat dia tiap hari Untuk pusing mikirin utang? bilang, Cuma gara-gara ibu egois pengen pertahanin rumah tua ini. siapa yang bikin utang? Lo. Bukan sama lo. Ibu nggak mau ya lihat anak sendiri seneng? Bukan begitu, Rin. Kebahagiaan itu bukan cuma dari uang hasil jual Iya, rumah. betul. Ibu cuma minta kita hidup sederhana saja. Pelan-pelan kita beresin masalahnya tanpa harus korbankan peninggalan bapak. Halah, sederhana gimana? Zaman sekarang itu semuanya butuh duit, Bu. Aku udah capek ya tiap hari ngurusin ibu di sini. Masak, nyuci, beresin rumah. Saya teman-teman Terus ibu itu ada balas budinya sedikit sama menantu. Masa diminta tolong begini aja alasannya banyak banget. Kenangan. Emang kenangan bisa dipakai buat bayar tagihan? Astagfirullah, Rini. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu jadi beban buat kamu. Tapi tolong ngerti, ini tempat... Astaga, tega banget apanya. Terakhir ibu bisa ngerasa dekat sama almarhum bapak. Di sini tempat Jahri tumbuh besar. Ibu jangan drama terus, kenapa sih? Mas Jahri itu terlalu lembek sama ibu. Makanya dia gak berani maksa. Tapi aku gak bisa tinggal diem. Ibu sadar diri dong. Ibu itu numpang di sini. Kita yang keluar duit buat semua kebutuhan ibu. Harusnya ibu itu nurut aja apa kata anak sama menantu yang masih muda. Yang masih punya masa depan. Ibu memang sudah tua,
Tapi ibu masih punya perasaan, Rin. Iya, Ibu betul gak betul. nyangka kamu bakal ngomong sekasar itu sama orang tua. Apa salah kalau ibu pingin mati di rumah ini? Salah. Salah kalau keinginan ibu itu malah bikin hidup kami hancur. Kalau rumah ini gak dijual, jangan salahin aku kalau nanti aku gak mau lagi ngurusin ibu. Aku sudah capek jadi menantu yang baik tapi gak dianggap. Lo yang menjadi menjadi istri iblis yang mengasuh suaminya untuk benci sama sama ibunya sendiri. Pokoknya aku mau ibu pikirin lagi. Jangan sampai ibu nyesal karena sudah bikin anak ibu sendiri menderita. Astaga. Mas, kamu Oke teman-teman, nanti gue bikin episode kedua dari cerita ini karena nggak cukup waktuku untuk merekam. Karena agak kelamaan nanti aku merekam video dari HP gue yang ini terpotong-potong guys. Jadi cuma bisa sekitar 1 jaman ya. Dan kalau menurutku dari cerita ini ya sebenarnya dalam 2 sisi guys. Anaknya ini sebenarnya baik sebenarnya dalam 2 sisi ya. Tapi karena dia diasuh oleh istrinya untuk menjual rumah itu, jadi anaknya jadi apa guys? Jadi kayak mana ya? Jadi patuh sama istrinya. Istri-istri yang kayak gini kita nggak bisa patuh teman-teman. Ya, istri kayak gini yang nggak bisa kita dipatuhi. Tolak saja guys sebagai suami guys. Udah untuk kemewahan dia, udah gara-gara istrinya banyak utang. Kalau misalnya tadi kita utang demi bikin usaha nggak apa-apa, bisa diputar. Ini demi kemewahan istrinya, dia adalah suami yang takut istri sebenarnya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel aslinya dan jangan lupa juga subscribe channel kita untuk video-video seram berikutnya atau drama-drama berikutnya. Oke, besok mungkin nggak jadi, besok kita redaction Rumah Angker ya besok, karena ini ada episode keduanya. Jadi setelah ini nanti kita redaction penyisiran rumah hantu ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya dan bye bye. Dadah.